Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Putra Herlambang dari kelas PGSD 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode pembelajaran diskusi. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode digunakan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila tidak menguasai satupun metode mengajar yang telah dirumuskan dan dikemukakan para psikologi dan pendidikan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran dapat diartikan bagaimana cara guru mengondisikan suasana agar tercipta suasana belajar yang kondusif di kelas. Menurut Widodo, metode pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu metode pembelajaran secara umum dan metode pembelajaran secara khusus atau berdasarkan bidang studi. Pengelompokan metode pembelajaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Tujuan yang berbagai jenis dan fungsinya. 2. Anak didik yang berbagai tingkat kematangannya. 3. Situasi yang berbagai keadaannya. 4. Fasilitas yang berbagi kualitas dan kuantitasnya. 5. Pribadi guru serta profesionalnya yang berbeda-beda. Metode diskusi memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan metode diskusi menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan, menyadarkan anak didik bahwa dengan berdiskusi mereka saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik. Membiasakan anak didik untuk mendengarkan pendapat orang lain sekalipun berbeda dengan pendapatnya dan membiasakan bersikap toleransi. Kelemahan metode diskusi tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. Peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas, dapat dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara. Biasanya orang menghendaki pendekatan yang lebih formal. Langkah-langkah pembelajaran diskusi. Agar penggunaan diskusi berhasil dengan efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah persiapan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi diantaranya: 1. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. 2. Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 3. Menetapkan masalah yang akan dibahas. 4. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumus manakala diperlukan. Pelaksanaan diskusi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi adalah: 1. Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi kelancaran diskusi. 2. Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. 3. Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan diskusi, hendaklah memerhatikan suasana atau iklim belajar yang menyenangkan. Misalnya, tidak tegang, tidak saling menyudutkan, dan harus saling menghargai pendapat orang lain. 4. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. 5. Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Hal ini sangat penting, sebab tanpa pengendalian biasanya arah pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus. Menutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.